Desa Bahu Palawa awalnya didirikan oleh sekelompok masyarakat yang pindah dari daerah rawan banjir di Sungai Kahayan pada tahun 1800. Bahu Palawa bukanlah desa baru. Desa ini memiliki sejarah dan peran yang cukup diperhitungkan dalam terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah. Desa Bahu Palawa terletak di Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau yang berjarak kurang lebih 32 km dari pusat kota Palangkaraya. Ada banyak nilai historis tentang alam yang dimiliki Desa Bahu Palawa ini, begitu juga keberadaan seni budaya di dalam kota tersebut. Masyarakat Bahu Palawa sebelumnya merupakan penduduk yang berpindah dari sebuah pemukiman yang berada di pinggiran Sungai Kahayan, yakni di Tanjung Lepatan atau saat ini disebut Kaleka Lepatan. Masyarakat adat Desa Bahu Palawa sudah ada sebelum masa kolonial Belanda. Masyarakat ini merupakan rumpun Dayak Ngaju Kalimantan Tengah yang sudah hadir sejak tahun 1795. Nama Desa Bahu Palawa sendiri awalnya muncul dari ketidaksengajaan yang diambil dari nama tempat bekas ladang dengan sebutan Bahu dalam bahasa Dayak Ngaju Kahayan yang dimiliki Bapak Lawa, sehingga disebutlah dengan Bahu Palawa, yang kemudian berkembangnya pemukiman di lokasi tersebut, maka melekatlah nama tersebut. Desa ini memiliki sebuah rumah bersejarah, yakni Rumah Jaga Bahen, yang didirikan pada tahun 1933. Jaga Bahen merupakan salah satu tokoh masyarakat di Desa Bahu Palawa pada masanya. Keistimewaan rumah Jaga Bahen terutama dilihat dari nilai sejarahnya, karena rumah ini merupakan salah satu objek saksi bersejarah berdirinya Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu tempat musyawarah bagi masyarakat Dayak dalam Kongres Serikat Keharingan Dayak Indonesia (SKDI) pada tanggal 22 Juli 1953. Kehidupan masyarakat Bahu Palawa dikenal dengan sangat harmonis dan sangat menjaga kerukunan antar warga. Terbukti ketika kami berkunjung ke sana, warga desa sangat menyambut baik kami semua. Kami pun diajak Kepala Desa Bahu Palawa untuk berkeliling desa sembari beliau menceritakan sejarah tentang Desa Bahu Palawa. Ketika kami berkeliling, kami banyak menemui warga desa yang sedang berbincang-bincang santai dengan para tetangga, di mana kita lihat disinilah terjadi suatu ikatan interaksi sosial untuk mempererat tali persaudaraan antar warga desa. Dan ada beberapa warga desa yang sedang memancing ke danau. Fasilitas pendidikan di Desa Bahu Palawa bervariasi, dimulai dari sekolah, SD, SMP, dan SMA. Di sekolah menyediakan ruang kelas yang memadai. Ruang kelas merupakan tempat utama kegiatan belajar mengajar. Ada juga perpustakaan untuk menyediakan buku dan bahan bacaan lainnya. Adanya area bermain. Sekolah-sekolah di Desa Bahu Palawa juga menyediakan sarana dan prasarana. Contohnya, kantin, toilet, dan prasarananya yaitu papan tulis, meja, dan kursi, alat tulis, dan lain sebagainya.
Desa Bahu Palawa dengan letaknya yang strategis memiliki potensi alam yang sangat kaya. Potensi ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk menopang perekonomian mereka. Sektor perkebunan menjadi salah satu jenis pilar utama dengan berbagai jenis tanaman seperti karet, kelapa sawit, dan buah-buahan yang menjadi komoditas utama. Hasil perkebunan ini tidak hanya dikonsumsi sendiri, tetapi juga dipasarkan ke daerah lain, bahkan hingga keluar daerah. Selain perkebunan, pertambangan emas juga menjadi sumber penghasilan yang signifikan bagi masyarakat Bahu Palawa. Keberadaan tambang emas ini telah menarik minat banyak pendatang untuk mencoba peruntungan di desa ini. Namun, kegiatan pertambangan ini juga perlu dikelola dengan baik agar tidak merusak lingkungan dan menimbulkan konflik sosial. Sektor hutan juga turut berkontribusi dalam perekonomian desa. Masyarakat memanfaatkan kayu dari hutan untuk berbagai keperluan, mulai dari bahan bangunan hingga kerajinan tangan. Keterampilan dalam menganyam juga menjadi warisan turun-menurun yang menghasilkan produk-produk kerajinan yang unik dan bernilai tinggi. Di Desa Bahu Palawa menjadi salah satu tempat yang kaya akan budaya dan potensi alam, serta menjadi pusat penelitian dan pengabdian masyarakat, khususnya di kalangan Universitas Palangkaraya. Para dosen dari Universitas Palangkaraya berperan aktif dalam mengidentifikasi isu-isu lokal seperti pertanian berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam. Penelitian mereka tidak hanya menghasilkan data, tetapi juga solusi praktis untuk masyarakat. Mahasiswa yang tergabung di dalamnya juga berkontribusi melalui program pengabdian masyarakat. Mereka terlibat dalam kegiatan edukasi, pelatihan keterampilan, dan penyuluhan kesehatan, membantu meningkatkan kualitas hidup warga desa. Kolaborasi ini telah menciptakan dampak positif, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga, serta memperkuat hubungan antara universitas dan komunitas warga desa Bahu Palawa. Ritual yang dilakukan setiap tahun adalah ritual panganan sawah lewu. Namun pada tahun ini, masyarakat desa Bahu Palawa mengalami kendala dalam pelaksanaan ritual tersebut. Karena ritual ini identik dengan leluhur mereka yang tidak dapat dipisahkan, maka jika mereka tidak dapat mendapatkan atau menemukan penghulu dari daya keharingan, ritual panganan sawah lewu tidak bisa dilaksanakan. Kepala Desa Bahu Palawa juga menjelaskan mengenai target yang akan dilaksanakan secara perlahan pada tahun 2025, yang dimana itu seperti adanya wisata Sungai Tamba dan kegiatan festival yang akan ditargetkan pelaksanaannya pada tahun tersebut. Desa Bahu Palawa juga memiliki potensi wisata yang besar, yakni wisata Sungai Tamba. Sungai Tamba berada di lokasi yang sangat strategis di antara Palangkaraya dan Kuala Kurun, sehingga akses ke wisata Sungai Tamba mudah untuk dijangkau. Dengan potensi yang ada, Sungai Tamba dapat dikembangkan menjadi objek wisata dengan konsep edukasi dan berwawasan lingkungan. Sungai Tamba terkenal dengan cerita rakyatnya yang melegenda di kalangan masyarakat. Sungai Tamba juga dinamakan
dinamai demikian karena dipercaya sungai ini dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari luka-luka kecil hingga penyakit lainnya. Berasal dari bahasa Dayak, ngaju, tamba yang diambil dari kata tatamba yang berarti obat dan sungai yang berarti sungai dalam bahasa Indonesia.